Makan daging berkilo-kilo setiap hari dalam seminggu, seharinya itu 1 kilo sampai 1,5 kilo selama 5 tahun. Gimana hasil labnya? Nah, sekarang kita bakalan bahas hasil lab gua ya, dan cewek gua juga. Jadi cewek gua tuh udah lumayan carnivore, udah lumayan lama ya, udah 1,5 tahunan. Gua pribadi itu carnivore 5 tahunan. Di video kali ini gua bakalan bahas history atau sejarah hasil lab gua dari 2022 sampai 2024. Kemarin gua baru tes. Jadi hasilnya di sini udah ada semua. Ya, apa aja? Yang pertama pasti gula darah puasa. Yang kedua hemoglobin A1C, ya, gula rata-rata gua selama 3 bulan terakhir ini. Yang kedua lipid panel atau kolesterol gua dari LDL, HDL, trigliserida. Terus yang ketiga yaitu adalah fungsi ginjal. Tapi yang menariknya, kita di sini tesnya itu yang paling mahal. Yaitu yang paling akurat adalah cystatin C. Jadi itu langsung mengukur fungsi ginjalnya lebih akurat dibandingkan dengan tes kreatinin. Terus ada lagi tes yang lain yaitu asam urat, tes vitamin D, dan juga magnesium gua. Karena kan kata orang-orang, kita kalau carnivore diet kita butuh magnesium, kita butuh suplementasi mikronutrisi. Kalau enggak ntar kita kekurangan. Tapi apa faktanya? Gua carnivore diet nggak pernah pakai suplemen ya. Jadi gua cuman pakai daging doang. Tapi kalau misalnya gua lagi jarang jemuran, baru gua pakai suplemen-suplemen tertentu. Tapi kali ini kita langsung bahas aja ya. Nah, buat yang pertama, gua mau ngasih tahu dulu hasil lab gua pada saat 2022. Pada saat badan gua tuh kayak gini ya. Jadi badan gua ini itu adalah badan yang lagi rajin olahraga. 5-6 kali seminggu. Kardionya pagi malam. Artinya gua apa? Artinya gua rajin banget tuh ya olahraganya. Tingkat aktivitas hariannya tuh tinggi. Sehingga apa? Sehingga hasil lab gua itu, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini sekalian gua lihat juga nih. Jadi itu HbA1c gua 5,6 dan juga kolesterolnya itu LDL-nya tinggi banget. Ya, 366. Oke, HDL-nya pun juga tinggi, 90. Trigliserid itu lemak dalam darah itu 64. Jadi dengan tingkat aktivitas gua itu ya, yang lagi kompetisi, pada saat itu gua lagi kompetisi, ya adalah satu kompetisi susu ya. Jadi gua harus rajin latihannya. Sehingga beginilah hasil labnya. Oke, LDL-nya naik. Karena semakin lean kita, semakin ibaratnya kita tuh semakin kering, nanti liver kita bakalan memproduksi LDL lebih banyak untuk nganterin trigliserida dan juga kolesterol ke seluruh sel. Itulah kenapa LDL gue tinggi. Nah, jadi sekedar info juga ya, sebelum gue carnivore, itu gue udah ngelakuin diet rendah karbohidrat. Oke, diet ketogenik. Jadi gue secara total tuh 7 tahun gue ngelakuin diet-dietan kayak gini. Nah, kita mau bahas sekarang hasil lab cewek gue. Oke, jadi ini buat teman-teman yang perempuan, teman-teman bisa jadikan ini pelajaran juga. Oke, jadi pertama kali cewek gue itu tes, itu berapa tahun carnivore-nya? Oh ya, 3 bulan. Hasilnya apa? 3 bulan carnivore. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi cewek gue itu trigliseridnya rendah 41, tapi memang LDL-nya naik ya, 157. HDL juga naik, dan itu hal yang normal, hal yang alamiah ketika kita diet nggak makan karbohidrat. Untuk penjelasan simpelnya, kalau kita nggak makan karbohidrat, nanti tubuh akan produksi LDL ya, terutama liver, itu secara alami untuk nganterin trigliserida atau nganterin lemak sebagai sumber energi. Karena kita nggak makan karbohidrat. Bahkan berdasarkan studi ini ya, ini studi lama, tapi ini bagus banget. Kita puasa aja, itu naikin LDL kita. Oke, kolesterol yang katanya kolesterol jahat. Tapi bukan sama sekali, itu bukan kolesterol jahat. Waktu itu nggak ada cheating ya. Jadi triglyceridnya rendah. Tapi kalau misalnya, nanti kita bisa lihat sama-sama, carnivore kita cheatingnya sebulan sekali. Ya, sebulan 2 kali cheatingnya. Jadi nanti kita ngelihat perbedaan hasilnya nih. Terutama di lemak dalam darah. Dan juga HbA1c ya. Nah, kreatinin juga pada saat itu normal ya. Cewek gua, asam urat pun juga normal. 4,8, teman-teman bisa lihat. Pada saat 3 bulan carnivore. Nah, jadi sebelum carnivore juga nih, sekedar informasi ya. Cewek gua tuh asam uratnya 7,1. Oke, itu makanannya apa aja? Ubi cilembu. Ubi mulu, ya karbo mulu. Oke, jadi bermasalah tuh ya. Jadi kalau... Ubi cilembu. Ya. Jadi gitu, jadi setelah carnivore justru membaik asam uratnya, oke? Tapi dengan catatan kadar lemaknya juga. Kalau kadar lemaknya tinggi nanti itu beda cerita, metabolismenya belum bagus. Jadi asam uratnya bisa aja tinggi, tapi kita nggak ngerasain gejala-gejala asam urat itu ya. Jempolnya misalnya pegal-pegal gitu nggak merasa. Jadi 4,8 asam urat yang 2022. Iya. Nah, jadi itu yang masa lalu. Sekarang berapakah hasil lab gua? Yang kemarin gua tes. Ini kemarin gua tes 22 Juli. Nah, di 2024 gua sekarang nggak kompetisi. Gue fokus nyari duit sekarang. Sehingga latihannya itu hanya 3-4 kali. Sehingga apa? Sehingga tingkat aktivitasnya juga ya sedikit. Artinya, pasti LDL gue berkurang karena gue tidak membutuhkan suplai energi yang lebih banyak untuk olahraga. Jadi hasilnya apa? Hasilnya HbA1c gue nurun ya. Yang dulu tuh sampai 5,6 ya. Sekarang 5,4, teman-teman bisa lihat di layar. Glukosa puasa gue normal 94.
Nah, sekarang kita bahas kolesterol. Nah, LDL gue yang dari 366 itu, yang gue rajin banget olahraga, sekarang turun jadi 255. Ada juga klien gue umurnya beliau udah 60-an, 50-an. Jadi dia lagi rajin-rajinnya olahraga juga. Itu kolesterolnya tinggi juga. Ya, 300-an ke atas. LDL-nya ya, bukan total kolesterol. Tapi kalau misalnya kita mulai kurangin tingkat aktivitas olahraga kita, itu biasanya menurun tuh. Itu berdasarkan pengalaman gue. Nah, terus HDL-nya itu 67 gue. Dan juga trigliseridanya itu 94. Oke, itu lebih tinggi dibandingkan dari sebelumnya. Karena gue memang di carnivore ini gue sebulan sekali cheating. Oke, cheatingnya apa? Ya cheating karbo. Misalnya kayak nasi, ya kan? Terus juga ayam tepung. Tapi itu coba sebulan sekali. Karena setelah itu gue kalau makan itu ya gue ngerasa nggak nyaman aja. Jadi ngantuk, terus juga sakit tenggorokan ya. Jadi ya itu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan ginjal. Ini pertanyaan semua orang. 5 tahun makan berkilo-kilo daging, apa tidak membebani ginjal? Nanti ginjalnya terbebani, ya kerja keras dia. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah sistasin C gua itu adalah 0,74. Itu normal banget. Bahkan nggak melebihi dari ambang batas limit atas, enggak. Itu normal. Terus yang kedua, magnesium. Itu gua normal juga. Ya, bahkan mendekati optimal magnesium gua. Karena di hewani itu sudah ada magnesium. Kita nggak perlu lagi suplementasi magnesium. Kalau misalnya kita suplementasi magnesium, yang ada nanti kita terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Karena kebanyakan magnesium yang kita konsumsi. Jadi kita apa? Yang awalnya kita nggak lemes, nggak pusing, kita malah lemes pusing. Yang ketiga nih, yang selanjutnya nih, vitamin D. Oke, itu gua cukup. Sufisiensi. Minimalnya 30, gua 42. Teman-teman bisa lihat di layar. Terus yang terakhir nih, asam urat. Gua 63, normal. Jadi semua yang teman-teman khawatirin itu tidak akan terjadi kalau misalnya kita karnivornya tuh bener tanpa karbohidrat. Dan juga harus pakai garam. Nah, sekarang kita bahas cewek gua ya. Jadi buat yang perempuan, jadi coba kamu bahas hasil kamu gimana. Jadi glukosanya itu di 98. Normal. Normal. HbA1c-nya HbA1c 5,6. Karena ini cheatingnya ya lumayan banyak. Jadi beberapa bulan terakhir tuh sempat ke Hong Kong, ke Singapura segala macam tuh jalan-jalan mulu. Iya. Jadi makannya di luar nggak jelas. Bener. Jangan diserang kita, Pak. Jadi aman, karena kita memang lagi jalan-jalan. Dan ini berlaku buat teman-teman juga. Kalau teman-teman misalnya lagi liburan, kemana ke Hong Kong, ke Amerika, segala macam ya, itu nggak apa-apa kita cheating sekali-sekali, Pak. Karena kapan lagi ke sana? Ya, kapan lagi ke sana? Oke, kita realistis di sini. Oke, lanjut. Kolesterol LDL. LDL-nya kita di 176. Biasanya memang cewek itu biasanya lebih sedikit. Tapi tetap akan lebih tinggi dibandingkan dengan tes kalau misalnya di hasil lab itu. Kenapa? Karena kita nggak makan karbo. Kita pakai lemak sebagai sumber energi. Itu secara alami diproduksi sama liver, LDL-nya ya. HDL 63. Oke, trigliserida 73. Nah, itu naik karena biasanya kalau mau mens itu suka craving yang aneh-aneh. Iya. Jadi kadang suka pesan yang aneh. Bener, jadi kalau perempuan, kalau misalnya kita mau mens, itu hormon estrogennya akan naik. Berat badannya akan naik 1-1,5 kg, dan nafsu makannya terhadap karbohidrat itu bakalan naik. Oke, jadi nggak masalah kita cheating pada saat mau mens aja. Oke, sekarang kita bahas apa yang penting. Apa yang kita harus perhatikan kalau kita udah cek lab. Apa indikator nomor 1 kalau kita tuh kena serangan jantung atau penyumbatan di jantung. Nah, kalau misalnya kita mau tahu, kita bukan ngelihat LDL-nya, Pak ya. Yang kita lihat berdasarkan International Diabetes Federation ini ya, yang kita lihat adalah yang pertama gula darah puasa kita, yang kedua yaitu apa, lingkar perut kita nggak boleh di atas dari 90, yang ketiga HDL kita, apakah HDL-nya itu di bawah normal, trigliseridnya kita tinggi nggak, di atas 150 nggak, dan juga yang terakhir tekanan darah kita. Nah, sekarang kita bakalan cek nih ya, seberapa sih tekanan darah gua? Biasanya kalau kita ngecek tensi itu kita nggak boleh nih lagi berapi-api menjelaskan, tapi kalau lagi berapi-api biasanya agak naik. Sekarang tapi kita langsung cek aja sekarang. Mantan anak PMR. Jangan dihujat. Jadi kalau kita mau cek tensi, jangan bergerak. Oke? Jangan berisik kayak gua sekarang. Dan harus duduk ya. Tuh. Harus relax. Jangan berisik. Oke. Your blood pressure is systolic pressure. Tadi 129 ya. Your blood pressure is systolic pressure. Udah ya, Bang. Udah. Jadi gitu ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di layar, itu gua sebelumnya karena gua masih berapi-api ya, itu 129, sekarang udah 115. Jadi kita ingat, kalau kita cek tensi, sebisa mungkin kita ceknya 3 kali. Oke, untuk make sure sebenarnya kita tuh di sekitaran berapa, sistolik dan diastoliknya. Oke, sekarang kita cek cewek gua. Your blood pressure is Sekarang yang kedua ya, biar kita semakin pasti. Your blood pressure is millimeter of mercury color. Diastolic. Oke, jadi gitu ya. Jadi segitu hasil tensi kita berdua. Nah, sebelum gua bahas lebih lanjut,
gue mau jelasin sedikit mengenai LDL yang naik, apakah itu aman-aman aja. Kalau konteksnya kita diet karnivor atau diet rendah karbohidrat, gula darah puasa kita normal, HbA1c juga kita tidak diabetes, HDL kita normal, trigliserid juga normal ya, tensi pun juga normal. Oke, apakah itu bahaya kalau misalnya LDL-nya tetap tinggi? Sebenarnya itu nggak bahaya sama sekali, bahkan itu menurunkan tingkat mortalitas atau kematian kita. Berdasarkan studi satu ini ya, ini studi itu terbaru banget. Jadi gua udah bahas di video yang ini mengenai penjelasan LDL yang naik, dan juga bahkan ada orang-orang yang LDL-nya itu sampai ke 500 ya. Itu LDL-nya loh. Berarti total kolesterolnya itu bisa lebih banyak lagi. Ketika dicek ya, tes CT scan angiogram atau CT scan angiography itu ya, yang harganya 5 jutaan sampai 10 jutaan itu, yang mahal banget itu, untuk mengecek penyumbatan di pembuluh darah, itu nggak ada sama sekali penyumbatannya. Nah, pembahasan lebih lengkap itu ada di video yang ini. Nah, terus studi yang kedua, ketika kita cek, ya ini studi jangka panjang dan ini pesertanya banyak banget. Gue bahas di video yang ini. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang bisa hidup sampai ke 100 tahun ke atas, mereka itu kolesterolnya, total kolesterolnya sampai ke 300-an, 300 mg per desiliter. Sedangkan yang mati duluan, yang nggak nyampe ke umur 70-an, itu justru kolesterolnya itu rendah banget. Dan gula darah puasanya yang malah tinggi. Oke, jadi itu mesti diperhatiin. Kalau misalnya teman-teman mau dengar lebih lanjut penjelasan ini, teman-teman bisa cek video yang ini dan video yang ini. Jadi sebelumnya gue mau jelasin berapa biaya tes gue ini. Jadi semua ketotalan tes gue itu adalah biayanya 1.800.000-an ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak lagi tesnya kayak testosteron, yang free testosteron, itu bisa lebih mahal lagi, tambahin 1,2 juta. Gue nggak ada duitnya karena gue lagi hemat ya. Terus juga gue nggak mau hitung total kolesterol, karena total kolesterol gue bisa dihitung sendiri dengan cara LDL ditambahkan dengan HDL ditambahkan dengan 20% dari trigliserid kita. Ketemu deh tuh ya total kolesterol kita, oke? Terus yang ketiga, kenapa sih gue nggak tes kreatinin? Karena tadi cystatin C itu lebih akurat, oke? Kalau kreatinin itu bisa dipengaruhi oleh massa otot tubuh kita. Tapi kalau cystatin C itu tidak dipengaruhi dari seberapa banyak kita punya massa otot. Jadi murni fungsi ginjalnya. Bahkan ya, cystatin C ini itu bisa memprediksi preclinical kidney dysfunction. Artinya apa? Jadi kalau misalnya sebelum ginjal kita bermasalah, itu bisa diprediksi tuh ya. Dengan cara apa? Kalau misalnya udah tinggi ya kan, udah ketinggian, itu berarti udah ada masalah tuh di ginjalnya. Termasuk juga memprediksi metabolic syndrome, kayak misalnya serangan jantung, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, jadi segitu aja ya. Jadi segitu hasil lab kita berdua. Gua pribadi 5 tahun karnivor, gua ngerasain hidup gua ini bener-bener berubah. Yang awalnya gua ya tadi penyakitan, gua nggak berenergi, libido gua misalnya masih kurang, badan gua nggak sebagus sekarang. Tapi dengan karnivor gue bisa ya ngejaga itu semua, dan gue bisa jadi orang yang lebih sehat. Gue nggak bilang karnivor ini untuk semua orang ya, tapi gue bilang karnivor ini untuk teman-teman yang obesitas atau yang memang secara metabolik nggak sehat. Nanti kalau kita misalnya udah badannya kayak gue ya, kadar lemaknya udah rendah, kita bisa lebih leluasa makan karbohidratnya dan tidak akan berdampak ke kadar lemak ataupun ke HbA1c kita. Itu kita nggak bakalan prediabetes lagi, kecuali kita makannya tuh ya banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen di coaching langsung dari gue untuk turunin kadar lemak dengan cepat selama 3-6 bulan ya, dari 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini, atau yang teman-teman yang punya masalah metabolik biar kayak klien gue ya, beliau umurnya 68, serangan jantung 2 kali, terus lingkar perutnya tuh gede banget, kadar lemaknya 40%-an. Gua coaching selama 6 bulan itu turun ke kadar lemak di bawah 20%, HbA1c-nya yang awalnya pre-diabetes itu turun, trigliseridnya turun, HDL-nya naik. Wah, itu pokoknya keren banget hasil labnya. Sekarang teman-teman bisa langsung lihat di layar. Dan sekarang badannya berubah, massa ototnya itu jauh lebih tinggi. Karena gue bikinin juga program latihan yang khusus buat masing-masing individu. Jadi ini bukan program template. Kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung daftar aja di link di deskripsi, karena ini adalah pekerjaan gue sehari-hari. Oke? Jadi gue bakalan bantuin teman-teman 24 jam, gue bakalan coaching langsung, kita bakalan meeting mingguan, langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung komen aja di kolom komen. Segitu aja video dari gue. See you next video, bye-bye.